Oke, selamat datang di Cohen Talk tuh. Judulnya juga udah Cohen Talk. Saya lagi bersama sahabat saya, ini sangat fenomenal di TikTok. Namanya Cohen. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari Cohen ini karena saya ketemu di jalur kesadaran. Jadi saya banyak banget belajar dari pembelajaran-pembelajaran karena Cohen ini yang paling aktif dan paling fix jadwalnya setiap Senin malam dan Rabu malam 7:30 malam. Kecuali malam ini. Kecuali malam ini. Karena malam ini dibajak. Oke, kita kenalan dulu. Cohen, apa kabar? Baik, baik Kang. Thank you. Selamat datang di channel saya. Oke, so Cohen ini pembelajar dan banyak sekali pembelajarannya yang diikuti banyak orang. Jadi setiap live-nya bisa sampai 200-300 orang gitu, dan banyak yang dalam tanda petik dapat pencerahan di situ, banyak yang mendapatkan enlightenment lah ya. Artinya banyak yang menemukan jawaban di channelnya atau di pembelajarannya Cohen. Nah, saya mau interview dulu dong. Yang pertama adalah gimana sih Cohen awalnya bisa menemukan titik kesadaran ini? Gimana Cohen? Awal belajar kesadaran ya. Jadi thank you Kang. Jadi memang semua itu kan lewat pengalaman ya Kang ya. Pengalaman khususnya pada saat 2020 pada saat COVID itu. Jadi 2020 ya? 2020. Oke. 2020 awal. Nah, di situ adalah titik terendah lah ya bagi saya gitu loh. Nah, pengalaman titik terendah ini memang membawa saya tuh awalnya untuk mencari jalan keluar. Oke. Alih-alih saya mendapatkan apa yang saya cari, malah saya menemukan hal lainnya, itu soal pengenalan diri. Jadi diawali dengan sesuatu, betul, nyari jalan keluar, nemu ini gitu. Nemu ini. Oke, terus? Ternyata ada hal lain selain awalnya kan karena materi. Waktu COVID semua going down lah. Nah, pada saat itu saya belajar untuk bagaimana untuk mengejar materi itu kembali. Nyari keberlimpahan ya? Iya, law of attraction biasa. Loa. Ya kayak teman-teman ini semua kan. Loa. Ini pasti gimana caranya? Nah, yaudah ya. Tetapi ternyata pada saat perjalanan itu saya menemukan hal yang lebih berharga lah ya. Yaitu saya menemukan bahwa ada sebagian dari diri saya, di dalam diri saya itu yang wah, ini melebihi apa yang saya kejar di awal, yaitu materi. Gitu Kang. Jadi awalnya karena ada keterpurukan, betul, dan menemukan itu, betul. Emang itu tuh sangat selaras lah ya. Maksudnya selaras tuh saya juga mengalami gitu. Oh gitu. Emang ya? Enggak ya? Kan udah diceritain ya. Iya. Tapi jangan rahasia ya. Siap. Enggak. Maksudnya gini Cohen, haruskah seseorang menempuh jalan ini emang harus kejeduk dulu, jatuh dulu, down dulu, dan seterusnya gitu? Emang gitu? Iya memang. Kalau menurut saya ya. Yes. Karena semua orang itu dalam belajar kesadaran, pengenalan diri itu dibutuhkan titik balik perubahan, Kang. Dibutuhkan titik balik perubahan, oke. Ya, jadi selama kita tidak menyentuh titik balik itu, kita nggak bisa bounce back. Jadi sekarang beruntung dong ya, orang yang lagi nonton ini lagi down, lagi drop, lagi kesusahan, lagi menderita dan seterusnya, itu jangan-jangan titik bounce back kita semua untuk naik gitu dong. Betul. Oke. Betul. Karena secara pertumbuhan, ya kan, dia harus merasakan dulu bagaimana dia itu berada di titik yang terendah, karena pada saat dia di titik terendah itu ada esensi untuk berserah, angkat tangan. Oke. Gitu. Begitu udah di bawah, give up udah. Itu yang saya lakukan Kang. Berserah, udahlah, terserah besok mau gimana. Ya. Tapi kan susah banget deh ya. Memang. Oke. Memang dengan program yang saya jalani selama ini, saya yakin saya bisa. Ini itu saya bisa lakukan. Ternyata hal apapun yang saya lakukan itu ternyata tidak bisa membawa saya keluar gitu. Oke. Di titik itu saya berserah, angkat tangan. Oke. Dan ini banyak banget loh yang bertanya bahwa terus gimana saya mengalami itu? Cohen sendiri gimana? Untuk mengalami berserah total itu memang dibutuhkan sebuah proses untuk bicara ke dalam diri kalau udahlah gitu loh. Karena ada bagian dari diri saya, yaitu ego, yang selalu tuh berusaha untuk enggak, kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu, selalu mencari solusi praktis.
Sebelum kejadian mentok itu belum pernah gini? Belum pernah. Ego menang terus? Menang terus, Oke. ngikutin terus. Oke. Dan dari pengalaman ego yang menuntun saya, oh ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ternyata saya dibawa satu kondisi yang dimana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dipaksa? Dipaksa, Oke. gitu. Itu kan drop tuh. Drop. Terus dapat power back-nya, dapat kekuatan bahwa gua harus bangkit nih. Gimana? Nah, jadi ada proses di mana setelah berserah total itu saya seperti dituntun untuk mengikuti, gitu. Melihat sesuatu, bertanya soal hal-hal yang saya butuhkan, belajar sesuatu, yang dimana arahnya itu malah sepertinya saya dituntun untuk ke arah yang menjalani apa yang ada di dalam diri saya, Kang. Oke. Gitu loh. Jadi dalam tanda kutip tuh yang saya alami itu adalah jiwa saya hadir. Tidak hanya ego dan pikiran aja. Kehadiran jiwa. Iya, kehadiran jiwa itulah yang menuntun saya. Yuk ikut yuk, jalan sini, jalan situ. Karena ego udah nggak bisa lagi ya? Tangan. Berserah total. Oke. Jadi esensi soal mati sebelum mati ya itu saya temukan di situ. Oh, that's it. Pengalaman Itu sepakat banget bahwa mati sebelum mati itu adalah ketika kita benar-benar si ego nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya dapat banget barusan adalah jiwa mulai hadir gitu. Jiwa mulai hadir. Oke, nah itu kan untuk sebagian besar ya perlu sosok Kohen, katakanlah guru. Nah proses Kohen gimana tuh? Nah kalau guru sih sebenarnya tidak ada guru yang spesifik yang menuntun saya untuk keluar ya. Tetapi saya ingat satu pepatah kalau guru itu hadir di saat murid siap belajar. That's it. Oke. Jadi pada saat saya siap belajar itu, apapun yang saya lihat, saya cari, saya klik. Waktu itu kan lagi apa namanya pandemi itu kan kita masih isoman tuh. Jadi yang bisa saya pelajari adalah sesuatu dari YouTube, ya kan, dari internet. Nah itu seperti saya tuh dituntun untuk mempelajari sesuatu hal-hal tuh yang bisa membawa saya itu untuk sadar. Oke. Tiba-tiba ke area itu aja? Iya. Oke. Gitu loh. Waktu itu nanya soal apa sih yang sedang saya alami gitu kan. Oh ternyata pas saya coba mengikuti dorongan yang dari dalam diri itu, pas diklik, oh ini soal penjelasan soal ini adalah proses di mana kita itu harus bisa berada kondisi tenang, berasa kondisi hening, yang dimana saya sudah lakukan itu pada saat belajar meditasi di awal. Dan saya coba melakukan ini lagi walaupun pada saat itu saya stop. Sebelumnya belum pernah? Pernah meditasi, tapi beda intention ya? Beda gitu loh. Jadi dari sisi apa tujuannya itu beda. Sekarang kan diajarkan dia tenang dulu supaya apa? Pada saat tenang itu kita bisa mendapatkan intuisi, ya kan? Kita bisa mendapatkan arahan, peluang pun sama, Kang. Karena pada saat tenang itu kita bisa melihat sesuatu lebih jernih di dalam diri. Oh, setuju banget. Setuju banget. Tapi gini, ilmu pertama apa sih begitu jebret? Pas mau bangkit pertama kali dapat apa tuh? Maksudnya apa nih? Ilmunya? Ilmunya gitu. Apa ilmunya? Knowledge pertama bahwa oh ini loh gitu. Nah, jadi awal tuh saya kan belajar soal peta kesadaran ya, Kang. Yaitu dari David R. Hawkins. Itu mengenal soal bagaimana emosi-emosi itu bisa dipetakan. Itu baru tahu di situ. Baru tahu loh. Ternyata saya ini ada mengalami ini di kondisi ini, prosesnya seperti ini, ya kan? Pandangan saya terhadap dunia seperti ini sampai ke titik pandangan terhadap Tuhan. Gitu. Jadi di peta itu dijelaskan secara detail. Nah, dari pengetahuan itu saya balik lagi mengkonfirmasi ke pengalaman saya sendiri. Oh, ternyata yang saya alami itu adalah proses. Bukan sebuah jalan buntu, tapi ini proses. Kamu bisa naik dan bisa keluar gitu loh. Hanya dengan mengenali emosi kamu, fokusnya kamu, dan juga soal bagaimana kamu ingin kemana gitu arah tujuannya. Gitu. Terus first step setelah tahu itu? First step setelah tahu itu ya adalah mulai masuk ke dalam diri. Pada saat meditasi itu ada sesi kontemplasi
introspeksi, merenung gitu kan. Apa sih pola-pola apa sih sebenarnya yang saya lakukan itu yang bikin saya sampai ke titik ini gitu. Oke. Karena ternyata ada pola yang berulang Kang yang saya lakukan tanpa saya sadari. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Dan itu masuk ke ranah bawah sadar Oke. gitu. Oke. Nah itu yang harus saya akui dulu. Oh ini salah. Setelah itu saya terima kan. Kondisi sekarang seperti ini saya terima. Setelah saya terima, saya pahami bagaimana saya agar bisa keluar gitu kan, merubah pola ini. Akhirnya sampailah di titik kalau ada caranya gitu loh. Nah dari situ mulailah saya mencari tahu pengalamannya, pembelajarannya seperti apa. Saya praktekin. Oke. Gitu. Dan akhirnya bisa. Tapi kan begitu dia alami, masalah nggak langsung beres kan? Memang nggak langsung beres. Nah itu kan pasti ada proses tuh. Betul. Keselnya lah. Betul. Ini kapan beresnya? Pernah ngalamin gitu nggak? Oh ngalamin kan. Terus maju gimana? mundur itu pasti. Ah. Tetapi kan itu kan adalah proses ya, bagian dari proses. Nah disitulah makanya pentingnya itu kita untuk mempertahankan niat itu Bang. Oh, that's it. Niat dan fokus. Baru abis itu kita action. Oke. Nah, udah tuh. Jadi fase drop dulu, dapat sesuatu tuh. Nah, proses dari sesuatu menuju enlight-nya gimana? Gini, maksud saya gini. Gua yakin nih, ini jangan bener nih. Iya kan? Kan Ya. itu pasti gini dong. Pasti. Gimana? Jadi ya memang di saat kita sudah niat konsisten untuk berserah ya di situ Kang. Nggak bisa lagi, nggak ada jalan lain bagi saya Kang. The only ya? The only, satu-satunya. Oke. Gitu. Oke. Nggak ada jalan lain. Otomatis ya yang paling saya tahu adalah ya mengalir aja. Jadi saya bercoba untuk do the best. Ya kan soal hasil ya udah saya berserah. Sebelumnya nggak gitu? Nggak pernah. Nyori Saya terus? yakin, iya, pasti ya saya yakin bisa gitu. Oke. Ternyata ke saat ini malah dibikin nggak bisa. Justru di situ ya? Justru di situ. Oke, wah menarik. Kohen dalam perspektif Kohen aja, kesadaran tuh apa sih? Kesadaran kalau dari simpelnya dari saya soal pengenalan diri Kang. Ya, jadi selama ini saya ternyata sebelum mencapai titik balik perubahan itu saya tidak mengenal Kohen itu siapa gitu loh. Esensinya tuh apa gitu loh. Jadi pertanyaan besarnya adalah what am I sama who am I itu. That's it. Terus? Nah, what am I itu artinya kita mengenal perangkat-perangkat diri di dalam kita komponen. Ada jiwa, ada ego, ada pikiran, ada emosi gitu kan. Terus ada juga magnetnya juga, ada medan penarik juga ada Kang. Oke. Gitu. Ada rasa gitu loh. Sampai di titik itu saya belajar memilah-milah ini fungsinya apa gitu loh. Setelah saya tahu perangkat ini, saya pelan-pelan mencoba bagaimana mengoperasikan ini secara sadar. Karena selama ini perangkat-perangkat ini jalannya tanpa sadar. Iya. Kan kalau kita ngelihat dalam konteks itu 95% kan subconscious mind yang bekerja kan? Betul. Oke. Betul. Karena pada saat itu ada banyak program-program yang salah di dalam diri saya. Oke. Begitu saya belajar untuk kontemplasi, merenung, introspeksi, saya belajar untuk, wah ini bisa nih saya amati terus. Nah proses mengamati ini saya hadirkan lebih intens. Oke. Jadi pada saat meditasi itu saya amati dulu pikiran apa yang seliweran gitu kan, emosi apa yang hadir gitu loh. Sampai ke sensasi tubuh apa yang hadir gitu loh. Oke. Nah pada saat saya tidak memberi respon, biasanya kan kalau pikiran seliweran meditasi langsung itu respon. langsung nih, aduh nggak Oke. enak nih, takut Oke. nih gitu kan, cemas. Saya nggak memberi respon. Jadi saya membiarkan itu berlalu sampai di titik dia turun intensitas. Volumenya? Volumenya turun. Oke. Begitu dia turun, masuk ke tenang. Nah disitulah baru proses untuk bagaimana saya tuh kenal, oh Hendry nih begini nih, bagian terdalamnya gitu loh. Oke. Ada beberapa layer yang memang pada saat meditasi itu sangat membantu untuk masuk ke sana Kang. That's it. That's it. Gitu. That's it. Oke. Nah,
Itu kan tadi ada meditasi gitu ya, ada pembelajaran gitu. Nah sekarang balik lagi gitu. Menurut Cohen aja ya, kalau ngomongin seberapa penting atau mungkin gini lah, meditasi itu untuk apa sih sebenarnya? Meditasi itu adalah proses di mana kita masuk ke dalam diri secara direct. Masuk ke dalam diri secara oke. Ya, jadi itu adalah sebuah intensi agar kita bisa masuk ke dalam diri, Kang. Ya, kita tidak lagi tergantung dengan panca indera, ya sepenuhnya ya. Jadi pada saat meditasi itu kita mulai menurunkan fungsi panca indera itu, sehingga kita bisa masuk ke dalam diri. Nah pada saat di dalam diri itu sebenarnya kita hanya berusaha untuk masuk ke zona yang tenang. Oke. Karena pada saat kita awake itu, sadar itu, zona tenang ini sangat susah. Karena panca indera ini kan hektik. Iya, merespon itu kan. That's it. Sensorik dari pendengaran, penglihatan, ucapan itu aktif terus. Nah, pada saat kita bermeditasi itu kita menurunkan intensitas itu sehingga sensorik panca indera ini dia tidak lagi dominan. Yang ada adalah kita masuk ke zona untuk tenang dan damai itu dulu. Nah, pada saat tenang dan damai, nah di situ ada bagian yang terdalam lagi yaitu kalau saya bilang jiwa gitu loh. Itu inner self lah ya. Inner self. Saya tuh pernah dapat statement gini, masalah itu 10%, 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadap masalah. Berarti meditasi itu menjaga antara peristiwa sama reaksi gitu. Betul. Berapa lama tuh? Waduh, lumayan ya? Lumayan. Karena habits kan? Betul, tapi secara ilmiah itu kalau dilakukan minimal dilatih selama 30 hari, itu akan membawa perubahan, Kang. Fix. Oke. Begitu dia sudah mendapatkan perubahan, dia mendapatkan satu siklus pola baru. Nah, pola baru ini tinggal dia repetisi terus, copy paste terus. Untuk mengakses ketenangan dan kedamaian itu. Dan itu dapat, terus mulai kerasa bahwa kayaknya gue udah mulai dapat enlightenment nih. Dari titik jebret bawah sampai kerasa itu, berapa period time-nya? Itu lumayan loh, Kang. Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan? 6 bulan. Itu intensif? Intensif. Jadi itu selama itu saya tahu lah ya, saya harus menghadirkan sebuah habit baru. Jadi dalam 24 jam itu, saya hadirkan 2 jam itu untuk belajar. 2 jam? 2 jam. Konsisten? Konsisten tiap hari. Baca buku, nonton YouTube, pokoknya semua yang tentang kesadaran. 2 jam? 2 jam. Berarti menginvestasikan berarti? Menginvestasikan. Jadi itu soal pola breaking the habit sih. Kalau yang saya dari pelajari itu dan saya baca itu. Jadi kita ini hanya mengulangi habit yang itu aja. Terus? Ya. Nah, untuk memecah pola itu, kita harus memasukkan habit baru. Reprogramming. Betul. Secara tidak langsung kita menghadirkan habit baru ke dalam keseharian itu yang nanti habit baru ini akan pelan-pelan merubah realitanya, Kang. Karena polanya kan baru. Ada something baru gitu loh. Di dalam diri kita? Di dalam diri kita. Ya sekarang pertanyaannya gimana kita mau berubah kalau yang kita lakukan kan sama. Betul. Gitu ya? Nah cuman gini perspektifnya Cohen, bahwa sekarang tuh banyak yang berpikir bahwa kesadaran tuh susah banget, jauh. Aku tuh kayaknya nggak mungkin deh melalui kesadaran. Nah, saya tuh amazed banget dengan pengajaran-pengajaran Cohen yang selalu live di TikTok itu gitu ya. Make it simply gitu. Betul. Nah, menurut Cohen tuh bener nggak sih kesadaran itu sesuatu yang tinggi banget, seorang spesial banget itu baru ke situ, gimana? Ya itu kan karena gini, Kang. Karena kita terbiasa untuk mencari apa namanya tuh, tolak ukurnya itu adalah kalau nggak mahal nggak bagus. Kalau nggak mahal nggak bagus. Kalau nggak sulit nggak sukses gitu loh, paham nggak, Kang? Kalau nggak sulit nggak sukses. Itu mindset ya. Mindset. Harus susah dulu, berdarah-darah dulu. Bener. Makanya kan ada istilah juga yang kita sudah lama kita percaya adalah kalau kita nggak kerja keras nggak bisa kaya. Entah dulu gitu loh. Kalau nggak kerja keras nggak bisa kaya. Iya, entah dulu gitu kan. Karena banyak orang yang sudah bekerja keras mati-matian pun sama nggak bisa kaya.
Hidup itu adalah perjuangan, ya siap-siap aja berjuang tuh. Seumur hidup gitu. Berjuang terus ya. Berjuang terus. Oke. Nah, terus Cohen kan juga pasti ya saya Cohen dapat stigma itu kan. Nah, terus ngebuat easy banget gitu bahwa kesadaran tuh something easy tuh gimana tuh? Something easy itu sebenarnya adalah soal memperkecil dulu nih konteks kesadarannya nih. Makanya di awal kan saya bilang kesadaran itu soal pengenalan diri kalau bagi saya. Oke. Masa kita kenal diri aja sulit gitu loh. That's it. Kalau kita kenal diri aja sulit, gimana kita mau lihat mau belajar konteks kesadaran yang lebih universal lagi? Gitu. Mulai dari dalam diri, kenal diri. Oke. Nah, karena nanti begitu kita bisa melihat secara luas, semua itu bermula dari dalam diri, kan? Semua bermula dari dalam ya. Oke. Nah, ini juga pasti banyak pertanyaan gitu. Untuk yang awam katakanlah ya. First step untuk kita bisa mengenal diri gimana Cohen? First step untuk mengenal diri itu adalah belajar untuk amati diri. Kedua adalah kenali diri, ya kan. Ketiga itu baru memahami diri. Nah, setelah kita melakukan ketiga ini, otomatis kita punya catatan-catatan baru. Ternyata ya gitu loh. Ternyata saya ini punya potensi A. Ya kan? Saya ini bisa B gitu loh. Nah, ternyata penemuan-penemuan ini itu adalah bekal kita, Kang, untuk dipraktekkan dalam merubah pola itu. Oke. Gitu. Jadi dari amati, kenali, pahami. Baru nanti ngerti apa sih sebenarnya kenapa apa yang terjadi gitu. Betul. Oke. Karena esensinya adalah kita ini harus berdaulat atas diri kita. Tapi kalau nggak kenalin diri, nggak pahamin diri gitu kan, terus dia juga nggak amati dirinya, gimana dia bisa berdaulat atas diri dia? Nah, ini boleh agak digarisbawahi. Salah satu kalimat enlightenment yang saya terima di pengajarannya Cohen adalah berdaulat tadi, Cohen. Maksudnya apa sih? Berdaulat atas diri itu gini, Kang. Kita ini harus bisa kembali menjadi yang sejatinya kita. Oke. Jadi kalau saya mengkategorikan itu ada dua, ada diri palsu, ada diri sejati. Diri palsu itu adalah ego dan si pikiran. Diri sejati itu adalah jiwa yang terakses dengan keilahian. Atau kalau di teman-teman muslim, ruh gitu. Yeah. Nah, padahal kedua-duanya ini hadir di dalam diri secara bergantian. Contoh, pada saat kita emosi, ego keluar, marah-marah, setelah kita tenang, ada yang nasihatin tuh. Oke. Cohen kayaknya lu kelewatan ya marahnya gitu loh. Iya. Nah, itu siapa? That's it. Gitu. Iya. Nah, jadi masalahnya adalah kita itu tidak mengenal diri yang sejatinya itu. Kalau kita mengenal itu dan kita fokus untuk pahami itu, pelan-pelan dia akan menuntun. Gitu. Karena yang saya alami itu setelah saya marah-marah, setelah saya cemas, ketakutan, ada yang nasehatin dan dia lebih ke ranah bijak. Si bijak itu. Bijak tuh selalu ada sebenarnya. Selalu ada. Cuman nggak pernah dikasih ruang kali ya. Betul. Karena kita fokusnya itu hanya ke terprogram untuk fokus ke luar diri kan. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya emang harus egonya abis dulu baru si jiwa keluar apa gimana? Sebenarnya kalau menurut saya itu soal fokus aja sih. Begitu kita kenal, ya Kang Abu kan juga nggak mau dong. Ya. Diri palsu mulu yang di depan gitu loh, ya kan? Kalau sadar. Iya. Nah, jadi teman-teman tuh harus belajar untuk mengenal itu semua. Oke. Yang nasihatin di dalam diri siapa sih gitu? Gitu. Berarti kalau di dalam diri yang menasehati di dalam, yang di luar tuh sebetulnya pembuka untuk masuk ke dalam dong? Benar. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah before after Cohen. Sebelum Cohen mendapatkan enlightenment sama after, perubahan apa yang paling signifikan? Yang paling signifikan itu adalah saya tidak reaktif, Kang. Satu. Dulu reaktif banget. Oh, reaktif. Begitu yang di luar ada kacau, wah udah korban ini pasti. Gitu loh. Oke. Nah, jadi ke satu tidak reaktif. Kedua itu ada yang namanya jeda.
Oke. Jadi pada saat peristiwa hadir, kita ngomong buruk lah ya, peristiwa buruk hadir itu, saya tidak langsung reaktif, tapi di situ ada jeda di mana saya bisa menganalisa itu. Ini yang terbaik, bagaimana saya merespon ini. Ada jeda ya? Ada jeda. Oke. Gitu. Yang ketiga itu saya berdaulat. Okay. Karena saya itu bisa memilih. Apakah saya cukup diemin? Apakah nanti saya akan cari solusinya? Ya kan? Yang penting saya tidak lagi hanyut dalam terbawa oleh arus ketakutan, kecemasan pada saat peristiwa yang buruk datang. Oke. Wah, menarik sih. Dan salah satu topik yang saya senang banget tuh ngomongin tentang inner child. Ada nggak sih kaitan inner child itu dengan kesulitan kita menembus jiwa? Ada. Gimana Jadi, tuh? inner child itu kan luka batin, yang dimana dia terekam menjadi sebuah program. Program untuk self-defense mechanism, artinya adalah mekanisme untuk membela diri. Itu semua orang pasti punya kan? Semua orang pasti. Fix ya? Itu fungsinya ego. Ada fungsinya? Jadi fungsi dari ego itu adalah untuk bertahan hidup. Yes. Nah, dia akan aktif pada saat ada emosi-emosi luka batin yang belum tersembuhkan. Dia akan aktif terus. Jadi ego itu nggak salah, Kang. Yes, yes. Dia hanya menjalankan tugasnya dia. Untuk survival? Untuk survival. Nah, jadi fungsi dari kesadaran itu mengenali semua ini. Supaya nanti diri itu tahu, oh ini harus disembuhkan. Begitu ini sudah hilang luka batin ini, ego ini akan turun, balik lagi ke fungsi tugas pokok aslinya dia. Oke. Kendaraan bagi si jiwa. Jadi si ego ini memang nunggu untuk diselesaikan supaya dia volumenya turun gitu ya. Jadi sorry ya Kohen ya, ini banyak banget ngomong bahwa ego tuh harus dimusnahkan gitu. Oh enggak Gimana bisa. tuh? Itu ada loh. Iya, kan? Jadi ya makanya, jadi ego itu tugasnya adalah kendaraan bagi si jiwa. Karena jika tidak ada ego, jiwa itu waktu hidup di dunia ini akan sebentar, Kang. Karena nggak ada survive. Karena nggak ada survival sistemnya gitu. That's it. Oke. Karena zaman kita balik ke zaman purba misalnya, untuk makan aja dia butuh ego loh. Iya. Untuk bertahan hidup. Nah, berburu pengumpul kan, bener. Iya kan, berburu dulu bener. kan. Ya. Jadi dia butuh ego. Nah ini yang terpenting yang kita tidak pahami dengan baik, tidak sadari gitu loh. Tapi kita lebih untuk mencari kambing hitam gitu. Ini si ego sih ya, gitu ya. Iya, ini salah ego sih gitu. Nah, tadi menarik bahwa disembuhkannya si inner child. Gimana caranya? Nah, proses penyembuhan inner child itu jadi luka batin itu, kalau menurut saya ya Bang, itu adalah gerbang awal untuk bisa belajar kesadaran. Luka batin gerbang awal? Gerbang awal untuk bisa masuk ke kesadaran. Oke. Karena ibarat kita tuh mau masuk ke sebuah sekolah, kan ada tesnya kan? Yes. Nah, tesnya itu adalah kamu bisa nggak sembuhkan luka batin yang milik kamu loh. Gitu, tanpa menyalahkan lingkungan, tanpa menyalahkan orang tua, tanpa menyalahkan orang lain. Tetapi kamu menanggung tanggung jawab itu untuk kamu beresin. Oke. Sebagai gerbang pertama untuk belajar kesadaran. Karena selama dia nggak sadar, dia nggak tahu kenapa dia harus disembuhkan. Oke. Sesimpel itu sebenarnya kan kalau sudah melampaui itu. Tapi kalau belum melampaui itu, ya kan ada live-nya Kang Abu. Iya. Ya, bisa ke live-nya saya, bisa bertanya, atau ketemu teman-teman dari yang senior gitu. Gak apa-apa. Yang penting adalah akui dulu, saya ada luka batin. Terima dulu. Nah, dalam proses pahaminya itu adalah dia mencari cara. Oke. Bagaimana nih saya bisa memberesin yang sudah saya akui, yang sudah saya terima, sehingga setelah dia ketemu metodenya, dia akan bisa melampaui itu. Oke. Gitu. Pengalaman Kohen waktu ngeberesin luka batin gimana tuh? Nemuin yang ngerasa bahwa ini luka batin gua nih gitu. Nah justru kan pada saat saya berserah itu kan saya belajar nih, dituntun untuk belajar sesuatu. Pada saat saya belajar sesuatu itu saya dapatlah arahan untuk mempelajari kalau
soal program bawah sadar yang salah satunya inner child. Oke. Nah, pada saat saya mendapat pengetahuan itu, saya bawa masuk ke pengalaman itu lewat meditasi, Kang. Oke. Nah, Jadi ini ya salah satu kuncinya salah ya. satu kuncinya. Jadi di sesi bermeditasi itu saya melakukan penyembuhan itu di ranah batin. Karena ini kan luka batin, otomatis kita harus akses dari batin kan. Nah, meditasi itu seperti saya dibilang di awal adalah direct path. Direct path. Masuk ke dalam. Oke. Gitu, Pak. Oke. Jadi kasaran kata sulit masuk ke gerbang kesadaran kalau luka batinnya belum ada yang Pasti. disembuhkan gitu ya. Pasti. Karena ego akan selalu aktif di situ, Kang. Nah sekarang banyak orang yang bayar orang lain, sembuhin dong luka batin gua. Nah, itu tetap salah. Gitu, karena itu yang ngalamin kan kita ya. Gimana orang bisa sembuhin itu? Dan itu nggak bisa diwakilkan Nggak dong? bisa, Kang. Oke. Gitu. Kayak ibarat kayak mau masuk sekolah, ya kan? Dijokiin Masa yang ikut tes orang tuanya? dijokiin. Iya gitu. Kalau itu apa? Mobile Legends bisa. Ya oke. Nah terus kan Cohen ini menarik banget ya. Saya tuh amazed banget dengan konsistensi Cohen tuh ngajar setiap Senin sama Rabu gitu. Apa sih yang mendorong itu? Ya sebenarnya kan soal di saat kita udah kenal diri, kan kita kenal potensi. Setelah kita kenal potensi itu, otomatis kita akan tahu misi jiwa kita itu apa, Kang. Misi jiwa. Oke. Karena misi jiwa itu nggak akan jauh-jauh dari potensi. Oke. Begitu saya kenal potensi, loh ternyata saya potensi saya lebih ke area knowledge gitu, pengetahuan. Oke. Itu emang misi jiwa ngerasanya gitu. Iya, pengetahuan, kenal potensinya dulu kan. Oke. Nah, begitu potensinya saya coba akses untuk diaktualisasi, loh ternyata kok jadi bermanfaat dan itu otomatis jadi misi jiwa saya. Oke. Karena nggak mungkin Kang saya itu melakukan sesuatu yang bukan potensi saya. Gitu. Nggak mungkin. Kalau misi jiwanya jomblo gimana nih buat teman-teman? Oh, kalau misi jiwanya jomblo itu memang udah bawaan lahir Kang itu. Raster kuat ya. Raster kuat. Oke, anyway ini menarik Cohen. Pertanyaan banyak sekali pasti bahwa gimana cara mengenali misi jiwa? Saya tahu. Dan satu, yang kedua, apakah misi jiwa di fase ini dan di fase yang akan datang dan yang akan datang lagi, apakah akan berbeda gitu gimana? Pasti. Jadi misi jiwa itu berangkat dari kenal potensi. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke sono, sebenarnya dengan kita menyembuhkan luka batin, kita sudah melakukan misi jiwa kita yang pertama. Oke. Misi jiwa ke diri sendiri, untuk diri kita sendiri. Oke. Gitu. Setelah kita sembuh, kalau kita memang ada niat untuk berbagi pengalaman itu, ya kemungkinan kita akan masuk ke misi jiwa yang lebih luas skopnya. Oke. Jadi memang konsisten Senin, Rabu tuh ya Jumat juga kadang-kadang gitu ya karena waktu melakukannya sadar bahwa ini misiku gitu. Iya, betul. Iya kan? Anyway, @me_darren ya. @me_darren. Itu di TikTok setiap Senin 19.30, Rabu 19.30. Ya. Boleh di-follow dan bisa belajar bareng sama Cohen dengan topik-topik yang sangat menarik gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini Cohen. Kan dari yang live dan yang Cohen banyak cerita, mereka juga mendapatkan sesuatu gitu ya. Dan kita sering juga dengar, saya cerita gitu ya bahwa ada yang mendapatkan enlightenment lah apa dan lain-lain gitu. Nah, tapi satu sisi juga saya udah belajar ulang-ulang nggak ngerti-ngerti nggak dapat enlightenment. Gimana tuh Cohen? Nah itu kan makanya kita itu kan belajar untuk seperti yang Kang Abu bilang, mensimplifikasikan. That's it. Biar teman-teman yang merasa saya masih ada kendala banyak nih, paling tidak kita coba bikin mapping untuk dia. Ini loh, ini saya bikin mapping sesimpel mungkin. Jadi kendala waktu dulu saya belajar itu adalah guru itu ya hanya memberi metode ya dari sisi dia. Sedangkan kalau saya itu kan berusaha mensimplifikasikan itu. Oke. Kayaknya ini simple ya. Kamu coba dulu. Oke. Gitu. Oke. Yang terpenting itu adalah gini, Kang. Setelah dia menerima ilmu itu, dia harus action. Lakukan itu, praktek itu. Ini banget. Karena kalau nggak ada praktek, itu
itu hanya mentok di persepsi aja. Saya tahu, tapi dia nggak lakukan. Ya. Dia terpuaskan hanya knowledge. Betul. That's it. Karena ini harus berujung laku. Penyembuhan luka batin itu juga berujung laku gitu loh. Oke. Tanpa itu nggak bisa sembuh, kan? Ya berarti sekarang yang berulang-ulang bahwa ikutan live-nya udah sering, baca buku udah, berarti nggak merubah jadi laku ya, salah Betul. satunya ya? Mungkin belum dilakukan. Di koleksi ya? Iya, mungkin belum dipraktekkan. Iya, makanya jangan Jadi dia hanya menguasai ilmu. ya, jangan kebanyakan ngumpulin sapu nggak pernah nyapu ya? Iya, kalau jomblo ngumpulin quote. Makanya jangan terlalu semangat ngumpulin kuat jomblo mah jomblo aja sih gitu ya. Betul. Anyway, Kohen, itu silabusnya tuh emang ada, gitu kan. Setiap aku tuh ngelihat bahwa pertama Kohen bahas ini naik itu tuh kayak relate banget. Emang itu dibikin atau ya pas mau live enaknya aja gimana bahas apa gitu, gimana sih? Oh, materi live-nya ya. Nah. Jadi materi live itu saya memang dari satu live ke live berikutnya, saya kan coba menangkap data lah ya dari chatnya teman-teman. Oh, feedback juga ya? Feedbacknya juga. Okay. Jadi dari situ saya rangkum bagaimana untuk nextnya kita bahas yang relate, gitu loh. Paling tidak terlalu melebar gitu. Karena kalau bagi saya itu adalah berkesinambungan itu lebih penting. That's it. Daripada kita mau cepet-cepet tinggi gitu belajar something yang wah banget gitu. Itu sebenarnya adalah menurut saya itu belum saatnya lah. Oke. Ya, karena kita ini harus berkesinambungan. Dulu saya 6 bulan itu adalah berkesinambungan. Oh, saya masih ada ini, berarti saya belajar ini dulu. Ya kan? Jangan terlalu loncat jauh, Kang, belajar itu. Oke. Karena nanti dia bingung sendiri. Step by step tuh penting Step by banget step berarti. penting. Dan berkesinambungan itu penting supaya apa? Supaya dalam dia praktek itu, ya, dia akan dapat feedback juga dari pengalaman dia sendiri. Oke. Dan itu bisa kita diskusikan. Oke. Saya membuka ruang untuk mereka berdiskusi dan bertanya. Gitu. Jadi pelajaran juga buat Iya, Kohen? pelajaran juga. Oke. Saya dapat dari feedback mereka, oh ini bagus nih buat materi next ini. Karena teman-teman waktu di live itu kan dia kan info, kok nanti bahas ini kok, tolong ini. Atau mereka bertanya, kalau ini gimana? Berarti kan ada hal yang perlu saya simpelkan lagi kan. Iya, untuk dibahas next itu. Begitu. Oke. Hal nyata apa sih Kohen dari problem yang Kohen pernah diterima sama audiens, terus Kohen bisa membersamai, terus akhirnya si audiensnya ngerasa ada something better gitu, boleh cerita nggak? Ya itu memang satu hal yang bagi saya tuh subjektif sekali, Ya. yang bikin saya tuh tetap jalan terus gitu. Jadi ada beberapa case juga mereka, wah anxiety, itu kan umum sebenarnya Kang. Anxiety, overthinking, depresi, itu hal-hal simple. Tapi mereka kalau tidak sadar itu, tidak paham bagaimana melampauinya itu, dia akan terjebak di situ. Oke. Nah jadi ada beberapa case itu, ada yang maaf ya sampai mau game over juga ada gitu kan. Sampai dia bilang, aduh, kok katanya, sekarang saya lebih ada gairah hidup. Oke. Otomatis dari situ saya merasakan, wah ini adalah sebuah feedback yang sangat subjektif bagi saya untuk keep on going gitu kan. Iya, ya, ada dampak berarti Ada kan. dampak. Good impact lah ya. Benar, itu kan feedback kan. Feedback Artinya, dan testimoni yang pure. iya. Bukan dibayar ya. Bukan Kan ada penonton bayaran ya. ada ya. Ya kalau mau transfer juga nggak apa-apa sih. Iya. Nih ngomong gini ya. Jadi misi jiwa itu harus membawa ke asas kebermanfaatan. Oke. Nggak cuma ke diri saya sendiri, juga ke sesama. Oke. Itu. Oke. Itu menarik ya, dengan dalam tanda petik bahasanya Kohen itu dikonfirmasi lah ya. Iya. Ada konfirmasi yang ini terjadi gitu. Nah sekarang agak loncat sedikit nih, ini lagi musim juga sih Kohen. Spiritual trap misalnya. Oh ya, spiritual. Gimana tuh? Jebakan Batman spiritual tuh. Ya, jadi gini. Dalam proses bertumbuh, berspiritual itu harus diingat ya. Diri palsu baik ego maupun pikiran, dia ikut bertumbuh.
Mau nggak mau. Mau nggak mau. Gitu Oh, kan. jadi bukan berarti jiwa tumbuh, ego di sini aja Oh enggak? enggak, dia bertumbuh. Oke, ngerti. Ya bertumbuh. Jadi begitu kita bisa mengenal diri dan berdaulat diri itu, tugas ego dan si pikiran ini, diri palsu ini sebenarnya sebagai penyeimbang, Oke. supaya kita tetap bertumbuh. Hmm. Karena kalau nggak ada oposisi, ya kita kan nggak bisa bertumbuh, nggak ada yang koreksi gitu loh. Ya. Itulah saya sering menyebutkan bahwa setan itu tempat teman bertumbuh. Ya betul. Harus ada setan kan? Betul. Oke. Makanya pada saat jiwa bertumbuh, diri palsu juga bertumbuh. Tetapi permainannya lebih halus. That's it. Makanya kenapa di ranah spiritual pun masih ada jebakan. Gitu loh. Karena ego itu ikut bertumbuh. Dia dulunya menjatuhkan, dia nggak menjatuhkan, dia meninggikan kita gitu loh. Kamu udah hebat deh kayaknya. Saatnya kamu bisa menjembatani orang berjumpa dengan mulai ya. Kamu mulia lah, suci lah gitu. Pasang poster aja ya. Bener. Iya, oke. Kacau lah udah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara terhindar dari spiritual trap? Nah, jadi harus disadari kalau saya kan ingat sekali soal pepatah eling lan waspodo. Oke. Ya. Jadi kita ini harus belajar untuk eling. Kita harus belajar untuk sadar gitu loh. Tidak hanya untuk yang di luar, tetapi yang di dalam nih yang bahaya. Karena ego dan pikiran ini tugasnya memang menggoda dan menghasut, Kang. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Oke. Kalau kita nggak eling, kalau kita nggak waspodo, kepleset kita. Nah disitulah kita masuk spiritual trap. Oke. Gitu. Jadi tetap eling kuncinya ya? Kuncinya. Oke. Nah, kan tetap kita pelajar, murid yang manusia juga tetap ada itu kan. Cohen kalau lagi sedih, bete, bad mood, lagi drop, apa sih yang dilakukan? Kalau saya itu lebih banyak diem, Kang. Oke. Gitu. Jadi saya berusaha balik lagi ke pelajaran awal, yaitu belajar tenang. Belajar tenang. Tapi kan gejolak itu nggak mungkin hilang kan? Betul, iya pasti. Kan? Tapi dia nggak akan selamanya. Oke. Temporary. Jadi emosi-emosi dan tingkah laku si ego itu sebenarnya dia hanya men-trigger. Selama kita tidak memberi fokus, artinya kita tidak memberikan energi, dia akan berlalu begitu aja. Oke. Ketika nggak dikasih power kali ya? Betul. Nggak direaksi gitu ya? Betul. Karena fokus itu kan soal arah energi ya. Kemana fokus diarahkan, energi itu akan mengalir ke sana. Yes. Kalau kita suapin terus egonya, udah. Makin nggak tenang kita. Oke. Kita makin nggak tenang, ya kita makin kacau. Oke. Terus kalau bicara goals nih, Cohen. Goals. Oh, goals. Oke. Goals. Goals ketika Cohen sekarang ngasih pembelajaran, kelas gitu ya. Apa sih sebenarnya goalsnya? Bagi saya pribadi. Kalau ini kan lebih ke subjektif lah ya. Yeah. Jadi di saat kita berkesadaran itu, kita akan ada mendapatkan panggilan. Gitu. Panggilan untuk melakukan sesuatu. Entah kecil, entah besar, yang penting itu adalah soal asas kebermanfaatan. Karena apa yang saya dapat ini juga bukan sepenuhnya milik saya kan. Titipan aja gitu. Yang harus saya salurkan gitu loh. Ini keren banget sih. Gitu. Iya. Oke. Yang saya harus salurkan. Karena kalau kita sudah berkesadaran, kita akan pasti menjadi seorang empat. Kita bisa merasakan gitu posisinya orang, rasanya orang gitu loh. Jadi saya kembali lagi berkaca dari orang-orang yang berdiskusi sama saya itu. Dulu saya di sini loh, nggak ada yang nolong. Nah itulah kunci di mana saya tetap keep on going. Dulu mau nanya kemana susah ya? Bener. Iya bener. Bingung kan? Sekarang ada TikTok ngechat gitu kan. Bener ya? Bener. Terus? Nah otomatis kan saya kan memposisikan saya di sepatunya mereka kan. Oke. Gitu. Oke. Paling tidak saya pikir ya udah. Paling tidak saya melihat aksi ini adalah untuk membantu diri saya sendiri. Yang dulu loh ya. Keren. Gitu. Keren. Nah, ini mungkin reflect ya, Cohen. Kalau saya selalu nanya ini ke
tamu saya, bintang tamu saya gini. Ini Cohen dewasa yang sudah melalui tahapan gitu. Kan pasti melalui Cohen anak-anak dulu gitu. Kira-kira di Cohen yang udah di level bijaksana ini, kalau mau ngasih wejangan ke si Cohen kecil, Siwa, ya, diri saya yang kecil gitu ya, iya. wejangan apa atau pelajaran apa yang pengen dikasih tahu dari kecil? Cohen kecil, lu tuh harusnya bla bla bla. Apa sih? Jadi mungkin yang pesan yang paling saya ingin sampaikan ke diri saya yang kecil itu adalah ini bukan salah kamu. Gitu loh. Jadi stop untuk nyalain diri sendiri, ya kan? Semua ini bisa kita lampaui. Oke. Kuncinya bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Berarti Cohen merasa bersalah, feeling guilty tuh bahaya banget nggak sih? Betul. Itu ngeri sekali, Kang. Oke. Jadi pada saat kita menyalahkan diri kita sendiri itu, kita adalah orang yang terjahat di dalam satu dunia ini loh. Ke diri sendiri. Oke. Gitu. Dan saya pernah merasakan itu, waduh. Orang yang paling jahat. Dia orang paling jahat. Oh ini Edan sih. Ini keren sih. Dan itu juga, dan itu saya rasakan gitu pada saat kenapa saya rela berkorban untuk orang lain, tapi nggak ke diri saya. Nah ini juga refleksi diri yang saya lakukan gitu ya. Nah, saya menyadari itu kalau ternyata selama ini malah saya peduli sama orang daripada ke diri sendiri. Itu nggak kerasa loh ya. Nggak kerasa. Sama orang baik, bisa berperilaku oke, tapi tanpa sadar kita menjahati diri gitu ya. Betul. Kita mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Oke. Berarti self love penting banget dong. Penting. Oke. Bedain self love sama selfish gimana Cohen? Self love itu adalah kita itu melakukan sesuatu untuk kita dan tidak merugikan orang lain. Oke. Oke. Selfish itu cenderung ada yang dirugikan. Buat sendiri, tapi yang lain rugi. Betul. Gitu aja. Itu. Gitu Iya. aja ya. Tetapi kita kan jadi program untuk menjaga nama baik dari kecil gitu kan. Kita diajarkan untuk jangan bikin malu nama keluarga gitu. Otomatis responnya adalah dari program itu kita mengorbankan diri kita sendiri gitu loh. Berarti kalau saya menjarak dulu dari seseorang yang saya kira-kira nggak suka untuk kebaikan diri, oke dong. Nggak apa-apa. Itu sering banget loh pertanyaan terjadi. Betul. Selama kita kan nggak merugikan dia. Ya perlu jarak aja kali ya. Betul. Oke. Wah Cohen, thank you. Yang pasti jangan bosan kalau diundang. Siap. Dan jangan bosan untuk terus membersamai pembelajar-pembelajar seperti saya dan teman-teman ini gitu. Dengan semangat live setiap Senin malam 19.30 WIB di Mi Deren, betul ya? Ya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Apa makna hidup untuk seorang Cohen? Makna hidup bagi saya itu adalah bermanfaat, Kang. Untuk diri saya sendiri, untuk garis keturunan saya, dan juga untuk sesama. Diri, garis keturunan, sesama. Gitu ya? Gitu aja udah. Hierarkinya, diri. Diri sendiri dulu, garis keturunan, baru ke sesama. Okay. Nggak boleh di skip. Jangan di skip. Jangan sampai sama orang lain baik hubungan, sama garis keturunan nggak baik gitu ya? Nggak boleh. Oke. Diri, garis keturunan, orang lain. Oke. Mantap. Thank you, Cohen. Sama-sama. Banyak banget pembelajaran. Dan ini setiap bintang tamu pasti ada final statement. Dari apapun obrolan kita, final statement Cohen. Silakan. Jadi, kesadaran itu soal pengenalan diri. Harus diingat kalau ada versi terbaik dari diri kamu yang terakses dengan keilahian gitu. Tugas kita adalah menemukan itu, menyelaraskan itu, dan mengembangkan itu. Sehingga kita bisa menjadi jalur bagi Sang Ilahi untuk berbagi dan bermanfaat. That's it? Oke. Jalur Sang Ilahi untuk bermanfaat. Jalur Sang Ilahi. Ini nanti garis bawahi ya. Jalur Sang Ilahi untuk bermanfaat. Semoga bermanfaat dan sehat, tetap bahagia, tetap berkesadaran. Terima kasih.